Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu banyak nikmatnya, kita pada pagi hari ini masih dapat diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga sudah memasuki bulan Ramadan hari ke-14 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salam dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pula kepada seorang manusia yang ummi tapi paripurna. Seorang manusia yang telah berhasil menembus dimensi zulumat menuju dimensi nur ilahi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan pertama ini, khotib mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya untuk diri khotib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya bertakwa. Hadirin salat Jumat, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan membahas tentang yang mungkin para siswa, guru-guru SMA Lab School dan SMP Lab School sudah mengetahui, yaitu tentang 5 panduan hidup Lab School. Namun khatib akan menyelaraskan dengan perspektif Islam. Apa saja 5 panduan hidup Lab School tersebut? Yang pertama adalah kepribadian yang baik atau personal base. Kemudian terpercaya, trustworthiness. Kemudian tidak merendahkan, no put down. Kemudian active listening atau aktif mendengarkan. Ini salah satu yang harus kita jaga. Kemudian yang terakhir adalah kejujuran, ya, truthfulness. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut khatib akan membahas satu persatu dengan pendekatan Islam dengan dalil nakli dan dalil hadisnya. Yang pertama adalah tentang personal base atau menjadi personal atau individu yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin sekalian, ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah merupakan contoh yang baik untuk umat manusia agar menjadi pribadi yang baik. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ila alimul ghaib wa syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kalian maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Islam mengajarkan kita
untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Setiap muslim diperintahkan untuk selalu berusaha menjadi versi yang terbaik dari kita semua, baik dalam ibadah, dalam akhlak, maupun dalam pekerjaan, atau dalam setiap aspek kehidupan kita. Umat muslim disarankan untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Kemudian setiap muslim juga diperintahkan untuk selalu berusaha terus menjadi yang terbaik. Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya dengan baik. Jadi bukan sekedar bekerja, tetapi disempurnakan dengan pekerjaan yang baik. Jika kita diberikan tugas A, kemudian kita sempurnakan tugas A itu menjadi A+. Itu salah satu contoh. Kepribadian yang baik tidak hanya mencakup perilaku yang santun, tetapi juga mencerminkan ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam konsep ihsan, yaitu berbuat baik dengan penuh kesungguh-sungguhan dan ketulusan. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi percayalah Allah ada dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari personal base itu adalah jika di sekolah, anak-anakku sekalian di sekolah, maka seorang pelajar atau siswa itu harus belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik, bukan hanya untuk nilai, tetapi juga untuk keilmuan, karena kebutuhan. Ketika kita menuntut belajar, ketika belajar, maka bukan sekedar mendapatkan nilai, tapi kita mendapatkan ilmu. Kemudian di tempat kerja, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi personal base? Tentunya adalah seorang pegawai melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tidak asal-asalan. Tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, meskipun tidak diawasi atasan, maka ketika seorang pegawai telah bertugas menjalankan tugasnya dengan sangat baik, mereka tidak bekerja hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya, tapi ada sesuatu yang membuat mereka lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah di lingkungan sosial. Seseorang yang selalu menjaga kebersihan rumah, lingkungan, dan tempat ibadah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, itu salah satu contoh seorang personal base. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita sebagai umat Islam yang notabene banyak sekali anjuran-anjuran untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, harus selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi insan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, panduan hidup Lab School yang kedua adalah terpercaya, trustworthiness. Sifat amanah atau terpercaya adalah salah satu karakter utama seorang muslim. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sendiri mendapatkan gelar Al-Amin. Dari kecil dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin, terpercaya, amanah, yang berarti terpercaya tentunya. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda juga, tidak beriman seseorang yang tidak amanah, dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Amanah bukan hanya
dalam menjaga harta atau titipan orang lain, tetapi ada beberapa aspek kehidupan kita yang terkait dengan amanah ini. Setidaknya ada 3 aspek. Aspek pertama, amanah dalam pekerjaan, yaitu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah amanah dalam perkataan, tidak berbohong atau mengkhianati kepercayaan orang lain. Dan yang ketiga adalah amanah dalam kepemimpinan, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, karena semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amanah akan selalu mendapatkan kepercayaan dari Allah, apalagi dari manusia dan malaikat tentunya. Sebaliknya, orang yang selalu mengkhianati amanah, yang cenderung mengkhianati amanah, maka mereka akan dapat binasa, terjadi kebinasaan. Nah, ini diperkuat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Contoh dalam kehidupan di sekolah misalkan, seorang siswa, nah ini untuk siswa ya, pelajar, tidak menyontek saat ujian, itu adalah amanah, bentuk amanah bagi seorang pelajar. Nah, itu meskipun tidak ada pengawasnya yang mengawasi. Nah, kebetulan ya anak-anak kelas 12 sedang ujian sekolah, maka kami ingatkan lagi, ya khotib mengingatkan dalam kesempatan ini untuk menjaga amanah itu sebagai seorang pelajar yang tidak atau mengerjakan ujiannya dengan sendiri, tidak menyontek. Kemudian yang kedua, di tempat kerja apa yang dilakukan untuk amanah ini? Seorang karyawan contohnya ya, tidak mengambil keuntungan atau dalam hal ini uang ya, institusi atau perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, di lingkungan sosial. Ketika kita semua diberikan kepercayaan atau ada orang yang memberitakan tempat curhat, maka kita harus menjaga rahasia kita, menjaga rahasia teman kita yang sudah diberi kepercayaan, kita diamanatkan untuk menjaga rahasia tersebut. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, marilah kita berusaha menjadi orang yang selalu menepati janji, menjaga amanah, dan bisa dipercaya dalam setiap urusan kita di dunia ini. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga dari panduan hidup Nabi Sallallahu adalah tidak merendahkan, no put down. Dalam Islam, kita dilarang merendahkan atau menghina orang lain. Ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakun khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Kemudian dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak merendahkannya. Menghormati orang lain, hadirin sekalian, baik dalam perkataan maupun tindakan, adalah bentuk akhlak yang mulia. Kita tidak boleh mencela, mengejek, atau meremehkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau saat ini yang sedang populer melalui media sosial. Contoh yang paling sederhana di kehidupan kita, yang pertama di sekolah, adalah tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan, baik kekurangannya fisik atau nilai atau apapun juga. Maka tidak boleh kita merendahkan teman kita. Kemudian kita harus menghormati ya perbedaan pendapat di antara kita. Yang kedua, di tempat kerja seperti apa?
Seorang atasan yang tidak menghina bawahannya, tetapi memberikan motivasi dan arahan dengan baik. Kemudian rekan kerja yang saling mendukung dan tidak menjatuhkan satu sama lain untuk kepentingan pribadi. Ini di tempat kerja. Sementara kalau di lingkungan sosial, tentunya kita dalam keseharian bercanda boleh, tapi tidak menjelek-jelekan atau mengolok-olok orang lain, termasuk di media sosial. Hadirin sekalian jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka hendaklah kita selalu menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti atau merendahkan orang lain, baik dalam bentuk perkataan, tindakan maupun sikap. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang keempat dari 5 panduan hidup Lab School adalah active listening. Ini sangat penting, apalagi dalam sholat Jumat seperti ini. Kita sudah pasti hadirin sekalian, jamaah sekalian sudah mengetahui ketika khotib menyampaikan khotbahnya, maka itu harus diam semuanya sehingga tidak membatalkan sholat Jumatnya. Nah, ini dalam panduan hidup Lab School itu ada active listening. Salah satu ciri orang yang berakhlak baik adalah mendengarkan atau menyimak dengan penuh perhatian. Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu mendengarkan orang lain dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Habashir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mendengarkan dengan baik berarti tidak memotong pembicaraan, memberikan perhatian, dan memahami maksud lawan bicara dengan hati yang lapang. Contoh kecil di kehidupan kita, di sekolah misalkan, seorang siswa menyimak ketika guru menjelaskan. Seorang siswa menyimak apa yang disampaikan ketika pimpinan sekolah berbicara di upacara. Seorang siswa menyimak apa yang disampaikan oleh temannya ketika temannya bicara di depan forum. Kemudian tentunya di dalam diskusi kelompok juga demikian. Kita aktif menyimak usulan, saran, pendapat dari teman kita untuk menghormati dia, dan itu bagian dari active listening. Kemudian di tempat kerja, seorang pegawai mendengarkan, menyimak instruksi dari atasan dengan baik sebelum bertanya atau memberikan masukan. Kemudian rekan kerja saling menghormati dan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kerja lainnya, sehingga kita benar-benar menjalankan active listening itu. Dan di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial, kita sering mendengarkan curhat atau informasi dari teman-teman. Ya, kita harus menyimak, memperhatikan, menghargai. Karena itu ketika menyimak pembicaraan dari teman kita, maka kita sudah menghargai mereka. Dan yang kelima dari 5 panduan hidup Lab School adalah jujur atau truthfulness. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, kejujuran adalah fondasi utama dalam Islam. Ini diperkuat oleh dari sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan
dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis ini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Orang yang jujur akan selalu mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang berdusta dan terus berdusta, kecenderungan akan selalu merasa gelisah. Kenapa? Karena dihantui dengan kebohongan yang mereka ungkapkan, yang mereka keluarkan. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa berkata dan bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun niat. Contoh kecil dalam kehidupan kita, di sekolah misalkan, seorang siswa, pelajar mengakui kesalahan. Ketika memang salah, diakui kesalahan kita. Ketika misalkan melanggar peraturan, tidak mengerjakan tugas, diakui. Daripada berbohong. Karena ketika kita berbohong, satu, nanti akan terus menerus bohong dan bohong terus. Kemudian ini sering sekali terjadi, seorang siswa tidak menambahkan cerita saat menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Jadi harus benar-benar sesuai apa yang diinformasikan kepada kita, kemudian diinformasikan lagi, tidak dilebih-lebihkan, yang mengakibatkan nanti bisa negatif kepada orang lain. Bahkan terjadi adu domba. Kemudian di tempat kerja, seorang karyawan melaporkan hasil pekerjaannya dengan benar tanpa manipulasi data. Di lingkungan sosial, ketika kita berteman atau bergaul, apalagi di era sekarang ini, di era digital, seringkali kita mendengar istilah hoax gitu maka kita harus berupaya mencerna terlebih dahulu informasi yang diperoleh dari media sosial. Jadi tidak menyebarkan hoax atau informasi yang belum terkonfirmasi. Ini di era digital sekarang perlu sangat diperhatikan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang ikut menyebarkan hoax. Ketika itu terjadi, maka tentunya kita akan kena dosanya seperti itu. Hadirin sekalian, demikian khutbah yang pertama ini kami khotib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha sebagai warga Lab School utamanya menerapkan 5 panduan hidup Lab School ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menjadi pribadi-pribadi yang baik, berusaha selalu menjadi yang terbaik. Kedua, menjaga amanah dan menepati janji yang telah kita sampaikan. Kemudian, menjaga lisan dan sikap dari menghina orang lain atau mengejek orang lain. Kemudian yang keempat, active listening atau aktif mendengarkan, menyimak, memperhatikan orang ketika berbicara, siapapun lawan bicara kita. Kemudian yang terakhir adalah jujur. Jujur salah satu fondasi umat muslim. Harus selalu berkata benar dan menjauhi kebohongan atau dusta.
Hadirin sekalian, semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang berakhlak mulia dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.